Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wa kazimina ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga besar dari Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian subuh pada setiap hari Ahad. Yang akan kita kaji sekarang ini adalah surat Ali Imran ayat 134 tentang di antara ciri orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri artinya melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya. Itu ringkas, hanya berapa huruf. Tetapi untuk bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus benar-benar mengokohkan, menguatkan iman kita. Karena di samping kita punya keinginan, Allah menolong kita. Tuh, Nabi senang kalau kita itu mengikuti sunnahnya. Dan kemudian malaikat juga berdoa pada kita supaya kita menjadi ahli surga, supaya kita mendapat ampunan. Dan Allah pun kepada orang beriman yang suka berzikir tiada hentinya memberikan rahmat. Bahkan khususon yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang pada bulan yang lalu sudah kita kaji. Zikir yang paling baik, yang paling sering diucapkan Rasul adalah gimana Pak? Yang sudah apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada tasbih itu ucapannya subhanallah, artinya maha suci Allah. Kalau Allah maha suci, kita mengucapkan mau mendekatkan diri ibadah kepada Allah dengan hatinya yang khusyuk, dengan ucapan tasbih itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ini, ya kita terhiasi dengan membersihkan hati kita, diri kita. Nah, ini mengundang cinta Allah sebagaimana termaktub di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bersih hatinya, yang suci jiwanya. Nah, jadi tasbih kita kepada Allah, ya otomatis kita harus membersihkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat. Jadi mengundang cinta Allah pada kita ucapan tasbih itu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah?
Segala puji bagi Allah. Itu ucapan tahmid itu ucapan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur akan nikmat gimana? Janji Allah di surat Ibrahim ayat 7. Bagaimana? Laing syakartum lazidanakum walaing kafartum inna adabi lasyadid. Nah, syukur, maka nikmatnya ditambah. Awas jangan kufur. Sebab nanti adab lebih pedih. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu rasa syukur kita ada. Pasti Allah akan menambahkan nikmatnya. Nikmat yang sudah pada kita ditambah. Ya rajin-rajinnya. Dan Rasul mengatakan ini sebaik-baik zikir adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu kalimat tahlil. Gimana? La ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rabb kecuali Allah yang esa. Nah, itu kalimat tauhid itu ya. Dan siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah itu masuk surga. Kalau kita terus membiasakan, insya Allah Allah akan menguatkan diri kita untuk membaca la ilaha illallah di akhir hayat. Kan beruntung. Kita sudah ada satu jalan dari Allah membiasakan itu. Jadi akhir kehidupan itu la ilaha illallah. Dan disebutkan Rasulullah juga memberitahukan bahwa ini adalah kalimat tauhid. Ya. Itu bagaikan asluhas sabitun wa far'uha hafis sama. Kokoh kuat iman seseorang bagaikan satu pohon, akarnya menembus bumi dan ranting serta dahannya menjulang ke langit. Betul kita manusia bumi, dua kaki kita berpijak di atas bumi ini. Tapi hati kita selalu menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Linknya lah kalau bahasa Ustadz Haji Numan itu link ya. Linknya itu bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanya ke Pak Haji Bobi apa artinya link itu ya. Jadi satu sambungan yang sangat bagus kepada Allah. Jaga ini, pelihara link kepada Allah. Jangan sampai nanti diceritakan memang orang ini bagus dulu hubungannya dengan Allah. Segala doa dikabulkan. Tapi karena sudah banyak kesibukan lalu lupa. Kalau di komputer kalau sudah tidak dipakai atau sudah habis masa waktunya sebutnya apa tuh? Sudah expire. Atau juga unavailable, tidak berlaku lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut terus ke situ. Jadi ucapan la ilaha illallah yusabbitullahu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah. Dengan ucapan itu Allah menguatkan keteguhan hati kita tentang iman kita. Modal utama itu iman, Pak. Bapak ada di sini, itu panggilan iman. Ibu-ibu mendengarkan ini panggilan iman. Subuh itu masih enak-enaknya tidur. Tapi muadzin, hayya 'alas shalah, wah, kita langsung ada keinginan untuk mendapatkan qoblah subuh itu nilainya lebih dari bumi dan seisinya. Salat subuh itu salat disaksikan malaikat. Malaikat kemarin yang asar ada di subuh ini. Ditambah yang akan ngaplus malaikat subuh yang mencatat kita itu. Masya Allah nikmatnya ya. Bukan main. Setelah la ilaha illallah apa lagi? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha besar. Dan betapa kita ini kecil dan tidak boleh sombong. Mudah-mudahan dengan mengucapkan Allahu Akbar itu maka hilanglah kesombongan yang ada dalam diri kita. Ingat ya, iblis itu diusir dari surga karena apa? Karena sombong. Disuruh untuk sujud kepada Adam. Ya, tetapi iblis tidak mau. Nah, Allah tahu ini. Adam dijadikan
dari tanah. Mana ada, mana harusnya yang terbuat dari api harus sujud kepada Adam. Kalau malaikat langsung taat. Nah, dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada kesombongan. Kita sebagai hamba Allah harus betul-betul taat, jangan membangkang kepada Allah. Nah, ini satu hikmah dari kita membacakan dzikir terbaik tadi. Sekali apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan terakhir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kalau diberi oleh Allah. Apabila kita sering begitu, kita yakin Allah itu maha hebat, maha kuat, maha segala. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan kita berdoa, persoalan apapun Allah akan menolong kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Silakan sekali lagi baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, nyambung terus dengan Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Masjid At-Taqwa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, yang dijuluki al-muttaqin. Ya. Selanjutnya, ciri orang bertakwa itu diantaranya alladzina, yaitu orang-orang yungfikuna, yang rajin berinfak, fisarra'i wadarra'i, apakah kita sedang kaya, sedang melimpah ruah, kemudian wadarra'i, atau di saat kita sedang sempit, ya, sedang kaya, sedang sempit, tidak ada bedanya. Orang bertakwa itu pasti berinfak. Infak itu hukumnya wajib. Alasannya ada perintah, kalau tidak ada ancaman. Kalau satu perintah itu ada, tidak ada, dan di situ ada ancaman, kalau tidak berarti hukumnya wajib. Hanya bedanya dengan zakat, infak itu tidak ada ketentuan besarnya. Kalau zakat itu ada waktu, ada ketentuan, ada nisabnya. Kalau infak itu berapapun harta kita berikan, tapi tentu harus seimbang dengan milik kita, dengan rezeki yang tiap hari, tiap bulan, tiap tahun banyak, harus berimbang, ya. Nah, di sini disebutkan baik dalam keadaan leluasa, dalam keadaan kaya, atau dalam keadaan sempit ketika kita kekurangan, maka ciri orang bertakwa tidak menghentikan infaknya. Ya, jadi kalau ada nanti tolong Pak, assalamualaikum, di sini kami sedang membangun sekolah, membangun masjid, apa saja yang perlu ditolong proyek keumatan itu ya. Nah, maka silakan, itu proyek yang bagus. Setiap kali kebaikan kan dilipat gandakan menjadi 10. Islah lebih jauh di jalan Allah 700 kali lipat. Istimewa itu, istimewa. Saya teringat pada waktu itu musim paceklik ya, di zaman Nabi itu ya. Dan Utsman bin Affan adalah seorang yang dermawan. Nah, dan beliau tidak merasa akan rugi kalau menginfakkan, menyodakokan, atau menzakati hartanya. Nah, saat itu sedang persiapan musim ibadah kurban. Berarti bulan apa tuh? Bulan apa? Bulan apa? Dzulhijjah, akhir dari tahun Hijriah. Nah, kemudian datanglah saudagar. Nah,
biasa kesempatan baik, bisnis ini, bisnis unta, bisnis sapi, bisnis domba, kambing dan sebagainya. Nah, karena ada kewajiban di situ ibadah kurban. Nah, kemudian terjadilah dialog yang isinya ingin membeli unta-unta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, kata Utsman, silakan kalau mau. Nah, tidak lama lagi ini yang biasa saya jual unta ini kepada yang sangat mahal akan segera tiba. Tidak diberitahu, yang dimaksud adalah akan berkurban. Coba berapa kamu? Harganya saya lipat gandakan sampai 10 kali. Jadi kalau unta itu kan 7 kali domba ya. Domba berapa di sini kemarin waktu kurban? Ya? 3 juta. Berarti kalau 10 kali 30. Nah, unta itu ya, unta kalau 7 kali 7 kali 3 21 kan. Nah, 21. Mau ditawar oleh saudagar yang kaya raya itu, saya akan beli 10 kali lipat. Jadi unta tadi 21 juta, ini kalau dengan uang sekarang. 10-nya berapa? 210. Wah. Ada mobil yang harganya 210, Pak Haji Bobi? Ada enggak? Ada kan? Ya, ada aja. Nah, kata Utsman, terlalu murah itu. Terlalu murah. Saya biasa menjual lebih dari itu. Bahkan sampai 700 kali lipat. Mana ada saudagar yang ada di wilayah kita ini yang berani 700. 10 juga tidak ada. Ada, kata Utsman. Ya, di ini aja. Dialog santai. Ceritanya karena penasaran, si saudagar ini besok beberapa waktu kemudian di saat idul kurban, ya, karena targetnya juga ingin untuk dijual lebih mahal lagi, datang lagi. Apa betul kau akan menjual? Iya. Coba lihat ke belakang, lihat di halaman lapangan. Kan ibadah kurban itu biasanya di zaman Nabi itu setelah selesai sholat, maka di lapang-lapang itu melaksanakan ibadah kurban. Ya, di sini juga kan, di sebelah mana? Sebelah barat, di kali pemotongan, Pak. Di sebelah mana di sini? Ada yang di sini. Oh, di situ luas. Kata Utsman, ketika ditanya, mana yang membeli mau 700 kali? Coba lihat. Itu sudah saya jual. Itu harganya 700 kali lipat. Ya, diperlihatkan unta-unta itu sudah dipotong. Nah, akhirnya orang itu benar-benar kaget. Nah, sampai sejauh itu dijual, manusia hanya memberi harga 10 kali lipat. Allah ikhlas, kalau ikhlasnya benar 10 sampai 700 kali lipat. Nah, di saat kaya seperti itu. Bahkan diceritakan ada juga ketika Nabi Muhammad SAW langsung datang ke desa-desa, ke tempat-tempat. Man tasodako bisodakotin asyhadu lahu bi yaumil qiyamah. Siapa yang sedekah hari ini, aku akan menyaksikan nanti di hari kiamat. Masya Allah, tertariknya orang. Satu kampung itu, Pak, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan. Memberikan sedekah karena ingin disaksikan di yaumul qiyamah. Sedekahnya akan mengangkat jadi kemuliaan. Nanti akan disaksikan oleh Rasulullah. Utsman pada waktu itu 500 ekor unta. Dan kemudian 600 ekor kuda. Dan kemudian mengeluarkan juga dinar. Dinarnya 10.000. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalikan, Pak. 10.000 kali 4,25. Jadi berapa tuh?
Berarti 42,5 kilogram emas. Hebat itu, keluarkan. Abu Bakar seluruh hartanya. Kemudian Abu Bakar ditanya ketika mengeluarkan seluruhnya, wahai sahabatku, sisanya apa? Senyumlah Abu Bakar, sisanya hanya engkau dan hanya Allah dan engkau. Berarti habis di rumah. Ya, habis. Ditanya apa sisanya? Sisanya Allah dan engkau. Nah, jangan berpikir bagaimana makan minum. Ya jago bisnis. Besok bisnis lagi aja. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq sampai semua. Umar setengah dari hartanya. Abdurrahman bin Auf setengah dari modalnya. Nah, itu pun datangnya belakangan. Datang Nabi. Rasul diterima. Masih ada tahor tangko terakhir nih. Tapi saya baru tahu informasinya nih. Maka diberikan ini saya ada 200 ukiah emas modalnya. Setengah diberikan, 100 ukiah diberikan. Dan kemudian ini untuk modal. Sampai orang yang biasa pun, maaf ya, yang namanya Abu Ukel. Tentu nama ini tidak ada orang yang mau memberi nama laki namanya Abu Ukel. Ada apa punya kalau nanti nama anaknya itu Abu Ukel? Enggak ada kan. Tapi lihat dalam kisah. Istrinya disuruh menutup, mengunci rapat-rapat rumahnya. Malam hari kulit tanggung. Hasil dari kulit tanggung menjelang subuh dapat kurma 2 sok. 1 sok itu kurang lebih 3,3 liter. Berarti kalau 2 sok berapa? 6,6 liter. Nah, menjelang subuh datang di masjid. Ya kayak bapak-bapak saja langsung di masjid. Melihat tidak banyak lagi orang. Karena dia ingin tangan kanan memberi, tangan kiri sampai dia tidak tahu. Kebaikan yang bagus tersembunyi. Nah, setelah itu sampai pada Rasul. Rasul, aku sambut seruan Tuhan. Sodakoh ini. Terimalah dari aku. Kata Nabi, oh Abu Bakar selamat ya. Kamu sudah berusaha ingin sedekah. Tapi pertimbangan anak, pertimbangan saya lebih bagus yang hasil kulit tanggung bawa ke rumah. Mungkin istri dan anakmu lebih memerlukan. Tidak Rasul. Saya sudah berniat. Tadi malam bahkan semalaman. Bukan semalam suntuk ya, semalaman aja enak ya. Nah, semalaman ya kami cari kulit tanggung. Ya mendingan kalau ada motor dengan motor kan, atau kalau ada mobil dengan mobil. Nah kalau ini kulit tanggung, jalan kaki, kelihatan ada orang yang mikul merasa keberatan, biar saya bantu. Itu sampai subuh dapat 2 sok. Di tafsir Ibnu Katsir diceritakan, dia walaupun keadaannya seperti itu memaksakan sampai tidak di rumah, tapi ingin menyambut seruan Nabi, man tasaddaqa bi shadaqatin asadulau bi yaumil qiyamah. Siapa yang bersedekah akan dijadikan saksi. Nabi jadi saksi di yaumil qiyamah. Rasul terimalah. Udah lebih bagus ya kamu nanti bawa ke rumah aja. Ya keluarlah nada suara agak tinggi. Rasul, maaf kalau bahasa kita ya. Yang ingin surga itu bukan hanya orang kaya. Bukan orang kaya saja. Bayangkan Pak. Orang setingkat Abu Ukel. Abu Ukel itu Nabi tahu. Mana yang kelihatan kuat, mana yang perlu jadi mustahik, jadi muzaki, ya. Nah, itu Nabi tahu. Tapi bayangkan Abu Ukel mengatakan, ya Rasul, yang ingin surga itu bukan hanya orang kaya. Setingkat Abu Ukel, saya menginginkan surga.
Saya jadi terharu kalau gitu, Pak. Nah, khusus bagi kita ya. Jadi nanti kalau ada semacam yang minta bantuan atau tidak diminta, menurut pandangan kita perlu dibantu, bantulah. Nah, di sini bukan lagi mata ini yang harus, saya sering mengatakan pada Bapak, bukan mata yang dua di kepala ini saja yang harus membaca, tapi harus dibaca juga dengan hati. Kalau dibaca dengan hati, hatinya hidup, orang perlu dibantu, ya kita jangan menutup diri. Berilah, kanan memberi sampai tangan kiri sampai tidak tahu. Insya Allah salah satu di antara dapat naungan di yaumul kiamah orang yang ikhlas memberikan dengan tangan kanan kiri sampai tidak tahu. Kata Nabi akhirnya, wahai Abu Uqayyah, aku terima sedekah Anda. Semoga ini barokah, juga harta yang dibawa oleh kamu, si kurma yang satu sok lagi, itu dapat barokah dari Allah. Pendeknya di situ dilihat. Ciri ketakwaan itu. Kalau kita melimpah, ya beri. Contohnya Utsman, contohnya Abu Bakar, contohnya juga Abdurrahman bin Auf, contohnya Umar, dan lain-lain. Sampai ketika sedang kondisi sempit, maka memaksakan. Saya ingat dulu pernah menyampaikan kepada Bapak tuh. Kata Nabi, surga itu bagi yang mau. Wah, reaksi dari para sahabat. Rasul, mana ada orang yang tidak mau surga? Dusta kamu itu. Kenapa gitu Rasul? Ya, buktinya niatnya ke surga, tapi jalannya apapun yang bisa meniti ke surga tidak kau lakukan. Itu hanya apa, Pak? Kalau hanya bicara itu? Angan-angan, cita-cita saja. Kalau kita sudah menginginkan, ikuti dengan amal. Tapi kan saya sudah ada di hati. Ya, di hati itu adalah bisikan iman, keyakinan. Saya ingin ke surga misalnya. Ucapkan oleh lidah kita. Nah, kepada istri, pada anak. Ayo, siapa yang mau ikut nih infak anu. Nah, nanti dibuatkan sebuah rumah di surga untuk orang-orang yang mulia. Ya, contohnya Khadijah. Khadijah istri Nabi itu. Sampai malaikat pernah satu hari ketika mau pulang, ya, datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, titip salam untuk istrimu Khadijah, maaf bukan Aisyah, Khadijah, ya. Nah, dan Allah menjanjikan akan membangunkan rumah di surga. Kalau Allah menjanjikan, yang maha segala maha hebat itu, yang beruntung. Apa sebabnya? Khadijah itu kalau memberi tak pernah takut miskin. Dites saja oleh Nabi. Nah, mungkin kau ini bersamaku, jangan-jangan sudah tidak menjadi kaya lagi. Rizki nanti berkurang karena ada zakat, infak, sedekah. Bagaimana jawab Khadijah? Khadijah menjawab, ya Rasul, sebanyak ini lagi aku akan keluarkan juga zakat, infak, dan sedekah. Seperti itu. Jadi pantas kalau malaikat menyampaikan pesan Allah, Khadijah akan dibangunkan rumah di surga. Hebat itu. Nah, yang seperti Abu Uqayyah, mungkin rumahnya juga ya tidak seindah lamunannya, maaf ya. Tetapi ada keinginan nanti mendapatkan tempat di surga Aden yang penuh kenikmatan. Itu diantara ciri takwa. Kita sedang beruntung, besar keluar infaknya. Kita lagi sempit, sesuai dengan keadaan kita. Yang penting takwa itu diisi sesuai kemampuan. Ibu-ibu yang di rumah mau enggak? Bapak yang ada di sini mau surga kan?
Mau Pak? Nah, sebagian dari ciri takwa rela mengeluarkannya. Sebab ibadah itu Pak, untuk mencapai surga ada 2 jalan. Ayo, siapa yang tahu 2 jalan itu mana? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan ganti, Allah akan tebus, ya. Capek dirimu ibadah kepada Allah itu, ya. Habis hartamu dipakai untuk ibadah, ya. Nah, jadi ada apa ini? Tuh, di sini kan tiap-tiap pengajian ada makanan, ada minuman. Besok mungkin airnya juga diganti jadi air susu, ya Pak ya. Nah, bolehlah. Senang sekali kalau bapak-bapak. Yang senangnya bukan hanya yang minumnya. Yang senangnya yang menyediakan air susu. Lebih senang sebab lebih diterimakan, pahala lebih besar. Bedanya dikit. Hanya pakai susu aja ya. Nah, siap Bu? Siap Pak DKM? Siap enggak? Kalau Pak DKM kan siap. Bagaimana kita semua? Kalau ada jalan menuju surga, jangan disebutkan dusta oleh Nabi tadi. Dusta kalian. Artinya kalau ada niat, oke lah nanti ganti. Atau air keruh. Cikopi ya, boleh. Nah, kemudian dengan air susu dan lain sebagainya. Jadi ciri takwa diantaranya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, kita siap mengeluarkan infak kita. Selanjutnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kazimina ghaidha wal 'afina 'anin nas. Kadimina ghaidha. Kadimin itu menahan. Ghaidha artinya apa ghaidha? Marah. Saya tanya, apakah namanya manusia suka marah Pak? Ayo piamakeun ayamnya marah kan? Nah, tapi diselipi dengan iman, ingin surga, jalannya jalan takwa ditahan. Dalam hadis disebutkan siapa yang menahan marahnya, Allah menahan marahnya kepada orang itu. Ya, rajin-rajinlah marah. Rajin-rajinnya menahan marah. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalian coba jawab. Ya. Lalu ditanya oleh Nabi, yang disebut orang kuat yang gimana? Kata sahabat, orang kuat itu kalau berkelahi menang terus. Bukan. Bukan. Semua jawaban di situ sama. Yang disebut orang kuat itu kalau berkelahi menang terus. Kata Nabi, bukan itu. Laisa sadidu bisur'ah. Bukan. Tapi aladi ya. Aladi itu yang yamliku nafsahu indal godobi. Orang kuat itu orang yang bisa menahan marah ketika dia marah. Jadi yang bagus marah diganti dengan senyuman. Hesenya Pak. Nah, jadi kalau orang sedang marah ganti dengan senyuman, istimewa itu. Istimewa. Ya, itu kalaupun tidak diganti dengan senyuman, pernah satu peristiwa ini, Pak, hebat sekali ini. Nabi mendidik begitu sahabat taat. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar kan banyak sekali orang yang biasa datang ke rumah. Kemudian setelah itu menyuruh kepada yang membantu di rumah pelayannya. Tolong siapin air. Nah, sama juga air tuh ya. Kemudian disiapkan. Ketika disiapkan air, karena tamu banyak, sampai
Saat itu ada musibah. Si wadah air itu, katakanlah gelas atau cangkir, terjatuh, airnya tumpah, pecahlah gelasnya. Maka betapa marahnya, siapa yang marah? Pelayan atau Abu Bakar? Abu Bakar ya. Nah, tibalik, tibulak kalau yang marahnya yang pelayan marah. No. Kelihatan oleh pelayannya itu wajahnya mulai merah kan. Kata Nabi, paling jelek wajah orang ketika sedang marah. Secantik apapun kalau sedang marah, matanya melotot. Tidak ada menyipit, melotot. Mulutnya bergetar gitu kan. Jika rek ngalag-leg Pak, mau menelan aja. Wah, telunjuk. Nah, tidak pernah kelingking enggak? Ini tidak. Kalau marah dengan apa? Wah, gitu. Abu Bakar ingat. Abu Bakar ingat surat Ali Imran ayat. Ayo, yang tadi berapa? 134. 134. Wa kazimina goedo. Orang takwa itu menahan marah. Karena di rumah kewajiban Abu Bakar juga setiap hari suka ada pengajian, memberi nasihat. Pelayannya juga semua apa? Wah, ini bos lagi marah nih. Sebelum marah ditumpahkan, ya, dibacakan oleh pelayan itu ayat itu dibacakan. Alladzina, sudah tumpah kan? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kadimina ghaiza wa afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata pelayan, sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah yang berinfak dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, dan mereka menahan marahnya dan kemudian mengampuni manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kata siapa? Kata pelayan. Bagaimana ucapan Abu Bakar? Reda marahnya. Nah, itulah didikan Nabi. Reda marahnya. Setelah reda, ya, saya tidak marahi kamu. Langsung dijawab, saya tidak marah padamu. Pelayan belum ke belakang. Pelayan belum ke belakang. Akhirnya, Tuan, wahai Abu Bakar, ayat itu lanjutnya, apina aninas, memaafkan manusia. Ya, aku tahan marah saya, aku maafkan kamu. Belum juga ke belakang. Tapi ya Abu Bakar, di awal ayat itu bilang, aladina yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Lebih sempurna takwa di samping menahan marah, kemudian memaafkan dan memberikan harta sebagiannya. Ya, saya beri, merogoh saku lalu diberi. Nah, itu hebatnya Abu Bakar ingin surga. Nah, kita makan boro-boro ya Pak ya. Keramak-mamak dongkol di sini ya. Ditahan. Tidak sampai memaafkan, tidak sampai memberi. Nah, mulai sekarang jangan marah. Kalau terpaksa marah, kata Nabi, silahkan kamu marah. Tapi jangan diucapkan kata marahmu. Jaga matamu, jaga bibirmu, jaga telunjukmu, ya artinya ulah gitu. Jangan marah. Jadi orang kuat itu bukan apa? Bukan menang berkelahi, tapi menahan marah ketika datang marah. Oh, marah itu bagaikan apa? Api yang kemarin di Los Angeles itu, kalau marah itu. Mungkin matanya juga mata setan. Oh, maaf ya.
Saya belum tahu pokoknya kayak gitulah. Nah, marahin. Pertanyaan selanjutnya Nabi kepada para sahabat dalam satu pertemuan, ya. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Pak, gimana orang yang bangkrut? Bisnisnya bangkrut yang gimana? Kata para sahabat, gampang Rasul. Orang yang muflis itu, yang bangkrut itu, sudah tidak punya lagi harta kekayaannya, ya. Sudah miskin, orang pada menjauh karena takut meminta. Kata Nabi, bukan. Orang pailit, orang bangkrut itu, yang benar-benar pailit adalah orang datang di yaumul kiamah membawa ibadah sholat, membawa ibadah zakat, membawa ibadah lain-lain. Tetapi ketika di dunia itu dia suka mencaci maki orang, mulutnya tidak terjaga. Kemudian orang yang baik juga dituduh, padahal tidak berarti dolim. Kemudian mau suka makan harta orang kalau ini orang, ya. Ternyata semua kezoliman yang ada suka memukul. Bahkan sampai ada yang menumpahkan darah alias membunuh orang. Harta orang dimakan, menuduh orang, mencaci maki, memukul orang. Bahkan ada yang sampai membunuh orang lain. Habis, kata Nabi, amal baiknya. Amal sholat, amal zakat, amal saum, semua amal habis. Makanya Allah bilang, la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal baik kamu dengan kezoliman. Maka ketika datang ditimbang timbangan mizan, dia gembira banyak amal zakatnya, saumnya, sholatnya, pokoknya hebat. Tetapi datang orang yang dipukul di dunia. Ya Rob, minta keadilan. Saya tidak salah tapi dulu dipukul oleh orang ini. Malaikat catat. Datang lagi yang lain. Ya Allah, saya dulu punya harta, oleh orang ini ditipu. Ya Allah, saya pernah dituduh, saya dimarahi. Bahkan orang yang dibunuh datang, saya sampai dibunuh. Malaikat, coba hitung. Setelah dihitung, ternyata semua amal sholat, zakat, saum itu habis dipakai melunasi kezolimannya. Dalam hadis Muslim diceritakan, masih ada orang yang menuntut keadilan. Malaikat, kata Allah, masihkah ada kebaikan? Sudah habis ya Allah. Nah, kalau sudah habis tapi dia masih ada yang menuntut, tidak bisa membayar, hati-hati Pak. Kezoliman itu harus dibayar mahal, maka jangan zolim. Nah, maka kata Allah, ambil kejahatan orang yang dizolim, pindahkan kepada orang yang tadi, lalu dia suruh memikul dosanya. Sumaturihat pinnar. Setelah ditimbang ternyata banyak jahatnya. Dalam hadis Muslim diceritakan, kata Nabi, sumaturihat pinnar. Akhirnya dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu. Jadi jangan membatalkan.
Jangan membatalkan tentang amal. Kalau ingin kebaikan, udah. Jangan diikuti dengan ketidakbaikan, nanti habis lagi. Terakhir. Iwa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari Nabi Muhammad. Oh, masih ada dikit. Ada 18 menit lagi ya Pak ya. Nah. Wahai para sahabat, kalau tadi siapa orang kuat? Dijawab oleh sahabat yang berenang dalam kelahi. Siapa orang yang pailit? Kata sahabat, sudah habis semua hartanya. Bukan, kata Nabi, orang pailit itu datang di yaumul kiamah, amal baiknya habis dipakai membayar kezoliman. Masih ada juga tidak bisa membayar karena habisnya kebaikan. Dipindahkan kejahatan orang yang dizolim sampai dia akhirnya dilempar ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan selanjutnya. Minum dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terka oleh kalian Nabi kepada para sahabat. Siapakah orang-orang yang mandul? Gimana Pak yang disebut mandul? Nah, sama jawabannya dengan sahabat. Orang mandul itu Rasul tidak punya anak. Salah. Jadi gimana Rasul? Yang dimaksud pertanyaan saya, kata Nabi, orang mandul yang sebenarnya bukan tidak punya anak. Walaupun orang itu punya anak, tapi tidak dididik dengan dinul Islam, tuh di bekalan Quran, tuh di bekalan hadis, tuh apal we agama teh, ya. Nah, ketika orang itu meninggal, anaknya tidak ada manfaat walaupun banyak, orang tua sendiri, anak-anaknya sendiri. Nah, itu namanya orang mandul. Walaupun banyak anak, karena tidak dibekali agama, maka tidak ada kiriman doa untuk orang tua. Padahal harus ada doanya gimana? Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani shogiro. Nah, ini tidak ada. Tidak ada ini, ya. Jadi orang mandul itu banyak sih anak, tapi tidak memberi manfaat kepada orang tua. Supaya memberi manfaat, dong anaknya dikabul, didik oleh kita, beri warna yang islami. Dalam bahasa hadis disebutnya matadrunar rukub. Rukub itu orang mandul. Yang tegaduh putra yang tidak punya anak, bukan. Rukub mandul itu banyak anak tapi ketika mati tidak ada manfaat untuk orang tua. Hati-hati nih Pak, obrolan Nabi itu artinya pelajaran untuk kita. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Rasul, apalagi saya mau coba. Wah, jadi senang, jadi dekat sekali. Setelah selesai sholat, tidak cepat bubar. Nah, maka Nabi ngasuh sahabat, ada dalil, ada hadis, ada Quran, walaupun beberapa menit. Ya. Kata Rasul, coba terka lagi. Siap, kalau tadi muflis itu pailit, lebih dari bangkrut pailit. Siapa orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Kalau bangkrutnya banget namanya pailit. Nah, kata para sahabat, jami miskin, orang-orang yang rugi perusahaannya, itu orang yang tidak punya harta. La mataan lahu, wala dirhama, ya, tidak punya kekayaan. Itu orang yang rugi, bangkrut, rusak usahanya. Bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut ini bedakan dengan pailit. Kalau pailit itu lebih bangkrut. Ini orang yang bangkrut yang gimana? Kata sahabat, sudah habis hartanya. Dan dia juga tidak punya apa lagi. Dinar, dirham, taya, ya, pakaian, taya. Akhirnya
kata Nabi, yang bangkrut sebenarnya ya so'luk dalam bahasa hadisnya itu adalah orang yang banyak harta tapi kurang bisa memanage mengelola hartanya, zakat kurang. Kalau disebut tidak ya kurang benar. Kemudian infak juga jarang, sedekah tidak. Jadi hartanya itu yang mestinya diberikan kepada mustahiknya, kepada fakir miskin, apa dan sebagainya, ini tidak dihabiskan oleh diri dan keluarganya. Nah, ketika meninggal, ya itu tidak ada manfaatnya karena sudah selesai dihabiskan, dinikmati di dunia, tidak ada kebawa untuk ke akhirat. Nah, kalau ingin bawa ke akhirat, nah kalau di masjid suka ada kenceleng isian, jangan yang 1.000, jangan 5.000, terlalu sedikit, 10 sedikit. Kalau ingin surganya, yang merah lah masukin. Setidaknya yang biru, berapa yang biru? Ya 50 kan? Nah, jadi kalau ngerogoh saku itu jangan dipilihin. Nah, ini yang sudah usang ya, baru keluar. Ingat, mau surga nih. Sampai ada keranda yang lewat ya. Di kencelengnya diganti kayak keranda itu nakut-nakutin. Ya, bagus juga masukin. Jadi kalau mau surga, coba itu bukan untuk siapa-siapa, kan untuk kita juga. Nah, dari rumah itu ada putra misalnya, ada 5, ada berapa, titipin semua. Nanti di masjid kamu sholat masukin. Kita banyak. Ya kan mau surga, Pak. Di dunia ini berapa tahun? Maunya berapa tahun kita? 150 tahun pun tetap mati. Ya pernah kan di situ di Subang tuh ada Aki Yayah Barata, yuswana 176. Istrinya saja menikah sampai 32 kali nikahnya, mati lagi, nikah lagi. Bukan memadu bukan, tapi memang sudah ini. Tapi mati juga. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Ya, tiap orang pasti yang hidup pasti mati. Maka diingatkan oleh Rasul, jangan pailit, jangan sok jagoan, tahan marah, jangan bangkrut, ya. Nah, jangan mandul. Pagi ini kita belajar itu, linknya harus kuat kepada Allah. Banyak zikir yang tadi, supaya terus kita diingatkan. Maka orang kuat yang sebenarnya yang menahan nafsunya ketika marah. Orang pailit adalah orang yang rugi datang di yaumul kiamah, amal baiknya habis, bahkan diganti dengan kejahatan yang dizolim, akhirnya dilempar ke neraka, itu pailit. Orang yang bangkrut ketika meninggal dunia, semua hartanya tidak bermanfaat, hanya di dunia saja karena tidak zakat infak sedekah. Kemudian orang mandul adalah orang walaupun banyak anak tidak dibekali dengan dinul Islam, ketika meninggal anaknya tidak memberi manfaat pada orang tua. Oleh karena itu Allah di akhir dari ayat Ali Imran ayat berapa? 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, keluarga besar dari Masjid At-Taqwa ingin berdoa, kabulkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, teguhkan iman kami, beri busana takwa, dan dani dengan akhlak yang mulia. Jadikan kami semua hamba-Mu yang dapatkan surga Aden yang penuh kenikmatan. Jauhkan dari pailit, jauhkan dari kebangkrutan, jauhkan juga dari merasa kuat. Dekatkan pada diri kami menjadi hamba yang tawadu, sehingga Kau angkat ke derajat yang mulia. Jadikan keberuntungan menjadi ahli surga. Berikan pada kami agar kami bisa membina putra-putri sehingga menjadi aset terbesar bagi kami semua.
Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.